Ya, fenomena mengemis online dengan cara live di TikTok sedang ramai menjadi pembahasan warganet. Sejumlah orang yang mengaku konten kreator ini melakukan siaran langsung atau live di TikTok dengan melakukan kegiatan yang tidak wajar. Nah, mereka memanfaatkan fitur gift atau pemberian hadiah yang ada di platform tersebut dan berharap bisa mendapatkan gift dengan jumlah banyak dari penonton yang kemudian bisa ditukarkan dengan sejumlah nominal uang. Lalu apakah faktor kedermawanan yang tinggi dari warganet dan juga adanya kebutuhan seseorang sehingga muncul peluang para pengemis online ini? Ya, rupanya bukan hanya 1-2 konten kreator saja yang melakukan aksi-aksi tersebut live di platform media sosial dengan hal-hal yang tak wajar atau cenderung ekstrim. Nah, kita akan berbincang pagi hari ini untuk mendalami fenomena tersebut. Sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Devi Rahmawati, ada pengamat sosial. Pagi Mbak Devi. Selamat pagi. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Oke. Insyaallah. Mbak Devi, saya ingin meng-highlight terlebih dahulu. Di sini memang ada peluang ya, karena sebuah platform medsos membuka saluran itu. Tapi kalau melihat fenomenanya, banyak yang akhirnya mencontoh, banyak juga yang ngasih. Ini ada apa sih, Mbak? Begini, memang praktik memohon bantuan terhadap orang lain itu sudah sama tuanya dengan peradaban ini sendiri. Hanya saja sekarang salurannya macam-macam gitu ya. Apalagi semenjak pandemi 2020 terjadi peningkatan yang tinggi sekali orang menggunakan sarana digital. Juga di dalamnya ada media sosial untuk meminta bantuan. Nah, problemnya adalah ada dua sebenarnya. Ada yang kemudian mengeksploitasi kebaikan hati orang lain dan juga kemudian penipuan. Dan ini angkanya nggak main-main. Nah, eksploitasi tadi seperti yang digambarkan atau yang terjadi belakangan ini, di mana sang model kemudian dibuat tanda kutip menjadi berada dalam kondisi yang sangat menderita sehingga kemudian itu menimbulkan rasa simpati yang sangat mendalam sehingga kemudian orang akan mendonasikan uangnya. Ada juga yang kemudian memang betul-betul melakukan penipuan. Nah, karena memang sifatnya online, orang dengan mudah hanya dengan jempol dan walaupun nominalnya kecil tapi ketika dikumpulkan bersama-sama ini bisa menjadi dana yang sangat besar. Nah, memang dari dulu walaupun belum ada online, ketika memohon bantuan itu dilakukan di jalanan sekalipun, tidak mudah memang untuk mengetahui apakah orang-orang yang memohon bantuan tersebut orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Karena kita sudah lama dengar, baik itu di dalam negeri maupun secara global, memang ada kelompok-kelompok yang mengorganisir juga praktik-praktik memohon bantuan atau yang sering dikenal dengan mengemis. Sekarang mengemisnya online, seperti itu. Oke, soal praktik memohon bantuan orang lain rupanya sudah berusia lama juga gitu ya. Iya, sangat lama, sangat lama. Tapi kalau kita lihat di media sosial, cara-caranya kan tidak wajar. Kita pahamnya dulu gini, meminta bantuan orang mungkin pengemis di jalanan, mohon maaf gitu ya, di jalan. Kemudian sekarang dengan adanya media sosial, kok praktik-praktiknya agak gimana ya? Ya secara pribadi saya melihat kok bisa begitu ya gitu. Ya, karena memang dulu ketika di jalanan pun memang kan bentuknya sampai ekstrim, bahkan penelitian akademik menemukan bahkan ada orang yang memang sengaja melukai dirinya dengan mohon maaf memotong tangan dan sebagainya untuk memuluskan jalannya ketika dia memilih mengemis menjadi profesi bahkan. Nah, jadi tidak heran kalau kemudian di dunia online perilaku-perilaku yang sangat ekstrim yang akan membuat orang sangat iba itu juga sangat mungkin dilakukan. Oke. Nah, tadi soal apa ya? Tapi begini, sekali lagi kalau dengan adanya karena ada salurannya tadi, Mbak Devi melihat apakah ini fenomena seperti ini juga tetap akan bertahan begitu? Haruskah kita secara komunitas menghentikan itu? Ini sangat mungkin terus bertahan gitu karena artinya sekarang karena gini, nah ini ada satu penelitian menarik di barat tapi ternyata kenapa kemudian orang-orang yang menggunakan manipulasi tadi tetap terus akan ada karena rupanya orang yang menyumbang itu merasa walaupun dia sudah menyumbang kecil, dia merasa bahwa dia sudah berbuat sangat baik. Jadi ketika banyak orang yang masih terus berupaya menjadikan sarana memberi adalah cara dia untuk misalnya merasa
oh dosa-dosa aku sudah hilang nih dengan sedikit menurut walaupun sedikit. Nah ini terus yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang niatnya juga tidak baik. Tapi sekali lagi ini penelitian di barat, di Indonesia belum ada penelitiannya. Tapi sangat mungkin ini juga bisa mencerminkan perilaku-perilaku pada umumnya. Berarti apapun misalnya katakanlah penelitian itu tadi di barat, berarti refleksinya pada kenapa praktek ini subur, refleksinya adalah karena si yang pemberi itu merasa menebus dosa atau menebus kesalahan. Betul, itu salah satunya. Sehingga kemudian dia akan terus subur, baik yang di jalanan maupun yang di online sekalipun. Padahal yang baik itu makanya di beberapa negara jauh sebelum online terjadi sudah muncul kesadaran masyarakat bahwa menyumbang yang baik adalah dengan institusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena uang 1.000-nya Devi dengan uang 1 miliarnya Mas ketika digabungkan itu hasilnya akan lebih produktif karena kita bersama-sama. Dan konsep bahwa membantu atau menolong orang yang baik adalah membuat orang yang kita bantu tidak lagi membutuhkan bantuan di kemudian hari. Jadi bukan menimbulkan ketergantungan. Kalau kita hanya sekedar memberikan uang terus-menerus, dia akan terus bergantung. Karena nilainya juga sangat kecil kan. Tapi kalau uang itu dikumpulkan secara besar misalnya untuk pendidikan, untuk kemudian membuat membantu bisnisnya, kemudian orang-orang yang nggak bisa kerja kemudian kembali bisa bekerja misalnya, itu akan jauh lebih baik. Lebih produktif gitu ya. Betul. Oke, sebelum saya ngobrol lagi sama Mbak Devi, saya mau nyapa nih teman saya ada Ratih ya. Tadi Ratih nggak ada di sini, rupanya Ratih itu lagi cari warga di sini gitu ya untuk melihat bagaimana sih tanggapan masyarakat tentang fenomena pengemis online ini. Tih, udah nemu siapa yang akan diwawancara, Tih? Saya udah nemu masyarakat, tapi masyarakat ini bukan yang live itu ya, bukan yang live mandi lumpur, bukan ya Mbak ya. Jadi kan kita biasanya melihat memang penontonnya kok cukup banyak. Apakah ini menjadi salah satu penonton juga wanita-wanita atau orang-orang yang memang live di TikTok? Sudah ada. Selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak siapa Pak? Ipang. Pak Ipang. Pak Ipang, maju dulu sebentar ya Pak. Ada Pak, apa enggak? Pak Ipang boleh ngobrol-ngobrol dikit nggak sih? Pak Ipang, kita kesini dulu. Dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Ipang. Pak Ipang. Pak Ipang sini dikit boleh Pak? Nah, Pak Ipang udah main TikTok nggak? Main sih, suka lihat punya anak, punya itu. Ada TikTok, iya. Nah di TikTok itu kan banyak yang live di TikTok itu mandi, nenek-nenek mandi, terus mandi lumpur biar dapat giftnya itu nanti ditukerin pakai uang. Kita sebutnya mungkin pengemis online gitu. Oh iya, itu saya pernah lihat tuh, Pernah kayak gitu, lihat? ada ya. Nah komentarnya Pak Ipang gimana kalau ngeliat video-video kayak gitu? Kayak apa ya? Kayak nggak ada kegiatan gitu. Nggak ada Nggak iseng, kayak apa namanya? Nggak lucu lah kalau menurut saya kayak gitu-gituan. Nah, Ngarep-ngarepin gift dari orang. ngasih ada setik, ada ngasih Mobil, bunga gitu iya, segala macam betul. gitu. Kayak orang nggak ada kerjaan gitu, Iya. kayak gitu. Tapi yang nonton banyak. Kalau Pak Ipang pernah nonton nggak sekali, 2 kali? Pernah tuh, sering tuh. Nonton yang mana? Nonton yang satu aja? Kayak ada yang apa namanya, yang di pinggir-pinggir lumpur-lumpuran, terus ada yang apa mandi-mandian gitu, Iya, nenek-nenek mengharap kasihan begitu, kayaknya saya nggak setuju banget tuh. Nggak setuju. Nggak setuju banget. Tapi Pak Ipang sendiri melihatnya harusnya dengan adanya mungkin fenomena seperti ini, kita harus seperti apa sih? Apa mending masyarakat sendiri nggak usah ditonton tuh yang kayak gitu atau gimana? Ya lewatin aja, skip aja yang kayak gitu, yang pintar-pintar kita apa namanya mengambil ini bagus apa enggak ya? Kok kayak gini? Nggak lucu lah, nggak seru-seru gitu ya. Jadi yang bermanfaat aja, yang buat nambah pengetahuan tuh bagus tuh, buat nambah apa namanya ilmu lah paling enggak gitu. Ini nggak bermanfaat, ini nggak seru. Tapi lah. harapan dari Pak Ipang sebagai masyarakat dengan semakin canggihnya teknologi, banyak masyarakat yang menggunakan, salah satunya adalah aplikasi TikTok apa? Ya kalau di jalanan kan ada tuh yang ngurusin tuh, yang pengemis-pengemis. Kali kayaknya ada juga yang ngurusin pengemis-pengemis digital, kayaknya harus gitu. ada juga kali ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Ipang. Kita mengganggu waktunya, makasih banyak ya. Selamat beraktivitas. Ya, tadi salah satu komentar warga yang juga menjadi pengguna TikTok, di mana ia juga merasa harus ada mungkin yang juga cukup mengatur baik regulasi atau para pengguna TikTok, sehingga memang live ataupun konten yang dihadirkan di TikTok ini bisa berfaedah untuk masyarakat pastinya. Saya kembali lagi kepada Bayu. Baik Ratih, makasih Tih. Ngobrol-ngobrolnya nanti kita ketemu lagi ya habis ini. Oke, Mbak Devi, tadi sudah ada warga yang memberikan statementnya gitu soal pengemis online ini. Menurut Mbak Devi ini
secara dampak terhadap masyarakat dengan adanya fenomena ini apa? Dan perlu diatur nggak sih Mbak yang gini Mbak? Ya tadi menarik bahwa bagusnya ada yang kemudian mengatur kayak di jalanan kalau Iya. ada yang sembarangan kemudian diambil oleh dinas untuk kemudian dibina sebenarnya bukan kemudian ditelantarkan tentu Iya. saja. Nah ini memang kalau di beberapa negara prakteknya bahkan bila ada orang yang sudah ketahuan menipu itu bisa kena bahkan masuk penjara misalnya. Nah ini sebenarnya menjadi contoh yang menarik juga bahwa artinya semangat kedermawanan ini yang merupakan bagian dari DNA kita karena 5 tahun 5 kali berturut-turut bahkan di masa pandemi kita peringkatnya nomor 1 loh di dunia urusan menyumbang tadi gitu kan. Nah, Generous banget ya orang Indonesia. sangat gitu. Nah, tapi artinya ini tinggal diarahkan saja, sistemnya dibuat, sama memang perlu ada kampanye lebih serius dari banyak organisasi bahwa memang kampanye seriusnya bagaimana? Ditunjukkan juga bahwa mereka punya sistem untuk bisa membuat semuanya transparan. Artinya pendonasi bisa tahu ini uangnya kemana. Kalau memang ada persen-persen memang secara konkret. Karena sekarang kan semua serba bahkan telanjang ya di dunia online ya. Nah itu setransparan mungkin agar pendonasi juga lama-lama teredukasi. Oh lebih baik saya ke organisasi-organisasi. Karena saya tidak perlu lagi merasa takut saya kena tipu. Atau bahkan sekarang kan yang menarik dengan klik link-link tersebut yang paling bahaya bukan hanya yang seperti tadi itu bisa juga data pribadi kita tercuri dan sebagainya karena dampaknya jauh lebih berbahaya ketika di dunia online ini bukan hanya dampak kita kemudian diperdaya tapi bahaya turunan dari praktek-praktek online ini juga luar biasa. Ada potensi phishing di situ ya Mbak. Phishing, Oke. scam dan sebagainya. Oke, terima kasih ya Mbak Devi atas Sama-sama. waktunya sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu ya Mbak Devi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Mbak Devi, diskusi kita pagi hari ini bisa membuat kita lebih waspada lagi, kemudian juga bisa memilih dan memilah secara bijaksana ketika kita ingin memberikan bantuan pada orang lain.